Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hari Purwoko dari kelas 11 MIPA 5 dengan nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanggilan tokoh Indonesia ke Dalat dan berita kekalahan Jepang. Dalam peristiwa pemanggilan tokoh Indonesia ini didasari dengan tujuan untuk membuat pertemuan dengan pemerintahan Jepang guna membahas dan menyampaikan tentang janji kemerdekaan yang telah diberikan Jepang kepada Indonesia. Ada 3 hal yang mendasari mengapa Jepang perlu memberikan janji ini. Yang pertama yaitu untuk menarik simpati rakyat agar ketika Jepang mengalami kekalahan dan Indonesia berhasil merdeka, maka kemerdekaan Indonesia dianggap pemberian dari Jepang. Yang kedua yaitu untuk memperkuat politik di Asia Timur Raya. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan keuntungan perang di Indonesia karena di Indonesia sendiri sumber daya sangatlah berlimpah. Kemudian tokoh-tokoh, siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemanggilan tokoh ke Dalat ini? Yang pertama yaitu Marsikal Hisaichi Terauchi selaku Panglima Angkatan Darat dari pasukan Jepang. Yang kedua yaitu dari Indonesia Insinyur Soekarno. Yang ketiga yaitu Muhammad Hatta. Yang terakhir yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Lalu bagaimana sih urutan kejadian pada peristiwa pemanggilan ini? Yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945, ketiga tokoh dari Indonesia diterbangkan dari Indonesia ke Dalat, Vietnam secara rahasia. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 mendarat di Singapura dan menginap untuk 1 hari. Dan di waktu ini pula kejadian Jepang mengalami pengeboman dari sekutu di kota Nagasaki. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1945, ketiga tokoh diberangkatkan dari Singapura, kemudian mendarat di hari yang sama di Saigon, Vietnam. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1945, perjalanan dilanjutkan dari Saigon menuju ke Dalat, Vietnam, dan tiba pada hari yang sama. Di sini, ketiga tokoh harus menunggu jadwal pertemuan sesuai yang dijanjikan. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, pertemuan dengan Marsikal Hisaichi Terauchi sedang dilakukan. Dalam pertemuan dengan Hisaichi Terauchi, beliau mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dinyatakan kapan saja. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan dapat segera dinyatakan. Itu adalah janji dari Marsikal Hisaichi Terauchi. Marsikal Terauchi juga mengatakan, yang pertama yaitu pemerintahan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang kedua, untuk mempersiapkan kemerdekaan, dibentuklah PPKI sebagai pengganti BPU PKI. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang lainnya. Kemudian yang keempat, wilayah Indonesia meliputi semua bagian wilayah yang diduduki oleh Hindia Belanda. Kemudian yang kelima, pada tanggal 7 Agustus 1945, organisasi PPKI telah dibangun dan telah dinyatakan secara resmi. Kemudian untuk berita kekalahan Jepang sendiri, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada waktu yang sama, Sultan Syahrir mendengar kebocoran berita tersebut melalui radio luar negeri yang tidak disegel. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, segera dia menghubungi Chairul Anwar untuk menghubungi para pemuda-pemuda yang lainnya yang pro dengan kemerdekaan secara mandiri. Dan Sultan Syahrir sorenya menemui Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta setelah pulang dari pertemuan di Dalat. Sultan Syahrir menemui kedua orang tersebut untuk membahas rencananya mengajukan kemerdekaan secara mandiri segera dipercepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan.